Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenul Ilham dengan NIM 62111111042, kelas PJKR C2, Matkul Psikologi Pendidikan, dengan dosen pengampu Ibu Indah Perawati. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya mengenai psikologi pendidikan. Materi yang pertama yang akan saya bawakan ialah manfaat ataupun pentingnya mempelajari psikologi pendidikan. Untuk pembahasan pertamanya yaitu memahami perbedaan siswa. Jadi setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sementara, tidak ada yang sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami keberagaman antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, mulai dari perbedaan tingkat pertumbuhannya, tugas perkembangannya, sampai pada masing-masing potensi yang dimiliki oleh anak. Dengan pemahaman guru yang baik terhadap siswanya, maka bisa menciptakan hasil pembelajaran yang efektif dan efisien, serta mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Selanjutnya, yang kedua, untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Sehubungan dengan materi yang pertama, kemampuan guru dalam menciptakan iklim dan kondisi pembelajaran yang kondusif mampu membantu proses pembelajaran berjalan secara efektif. Seorang pendidik harus mengetahui prinsip-prinsip yang tepat dalam proses belajar mengajar. Pendekatan yang berbeda menyesuaikan karakteristik siswa dalam mengajar untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang lebih baik. Disinilah peran psikologi pendidikan yang mampu mengajarkan bagaimana seorang pendidik mampu memahami kondisi psikologis dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan secara efektif. Materi ketiga, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Hal ini didapatkan oleh seorang guru yang mempelajari psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. Jika metode dan model pendidikan sudah bisa disesuaikan dengan kondisi peserta didik, maka proses pembelajaran bisa berjalan dengan maksimal. Nah, jadi itu adalah serangkaian materi yang pertama yang saya bawakan. Kemudian yang kedua itu materinya tentang metode-metode psikologi pendidikan. Yang pertama, observasi. Observasi bahasa lainnya adalah pengamatan. Pengamatan ini biasanya dilakukan pada seorang peserta didik atau kelompok peserta didik dengan cara yang sistematis. Kemudian dengan cara metode tes. Pada sebuah penelitian yang di dalam dunia pendidikan seringkali melibatkan metode tes. Pada metode ini diajukan berbagai pertanyaan yang telah dirancang untuk dijawab oleh peserta didik yang akan diamati kondisi psikologisnya. Tes dilakukan dengan kaidah-kaidah tertentu. Biasanya tes dimanfaatkan untuk keperluan praktis. Pada sebuah penelitian di dalam dunia pendidikan seringkali melibatkan metode tes. Pada metode ini diajukan berbagai pertanyaan yang telah dirancang untuk dijawab oleh peserta didik yang akan diamati kondisi psikologisnya. Tes dilakukan dengan kaidah-kaidah tertentu. Biasanya tes dimanfaatkan untuk keperluan praktis. Dan yang ketiga, overview. Pada suatu rentang waktu tertentu dapat dilakukan eksperimen untuk mengumpulkan data. Pemberian perlakuan pada peserta didik atau siswa, kemudian diamati hasilnya, apakah sesuai dengan yang diharapkan ataupun belum. Perlakuan mana yang menjadi perlakuan terbaik ataupun efektif dan menjadi hasil akhir dari sebuah eksperimen.
Pengolahan data eksperimen biasanya dilakukan dengan statistik atau analisis kuantitatif. Dengan demikian, hasil penelitian melalui eksperimen ini biasanya lebih akurat ketimbang metode-metode lainnya. Saya kira itu adalah sebuah materi yang saya bawakan pada pembelajaran psikologi pendidikan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.